Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya, teman-teman semua. Nah, perkenalkan, nama saya Adrian Idam Alfarizi dari Teknik Elektro Angkatan 2023 dengan kode ASLEP AI. Pada kali ini, izinkan saya untuk membahas mengenai salah satu modul di praktikum rangkaian listrik mengenai modul 7, yaitu tepatnya dengan judul praktikum adalah rangkaian AC. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan, yaitu adalah mengenai outline materi atau apa-apa aja nanti yang akan kita bahas pada praktikum kali ini. Yang pertama, ada bahasan yaitu mengenai rangkaian DC dan AC, yaitu adalah DC versus AC. Yang kedua adalah frekuensi AC, dan yang ketiga adalah transmisi dan distribusi. Nah, pada subtopik yang kedua, yaitu mengenai elemen listrik AC, yaitu kita akan membahas mengenai induktor dan kapasitor. Nah, yang ketiga adalah daya pada rangkaian AC, di mana kita akan membahas mengenai daya itu sendiri di rangkaian AC, dan yang kedua adalah beban-beban reaktif pada rangkaian AC. Nah, untuk subtopik yang keempat adalah power factor atau biasa disingkat dengan PF, di mana di sini ada dua bahasan, yaitu adalah definisi dan juga dari standar power factor itu sendiri. Dan yang terakhir adalah power factor correction, di mana di sini ada tiga bahasan teman-teman semua, yaitu adalah definisi, kegunaan, dan cara penggunaan. Oke, kita langsung masuk ke dalam inti pembahasannya aja. Nah, yang pertama adalah subtopiknya itu adalah mengenai rangkaian DC dan AC, di mana pada kali ini kita akan bahas mengenai definisi dari rangkaian DC dan rangkaian AC. Nah, rangkaian DC itu sendiri atau dari current adalah rangkaian yang di mana arus listriknya mengalir dalam satu arah tetap dari kutub positif ke kutub negatif dengan polaritas tegangan yang konstan. Sedangkan rangkaian AC atau alternating current adalah rangkaian yang di mana arah arusnya berubah secara bolak-balik terhadap waktu. Perubahan arah dari arus AC biasanya berbentuk sinusoidal dengan frekuensi tertentu. Nah, jadi kata kuncinya itu sebenarnya gampang teman-teman. Kalau DC itu kita ingat aja direct current. Oh, direct langsung. Berarti dia itu adalah arus listrik yang mengalir dengan satu arah nih. Berarti satu arah aja nih. Dia nggak berubah-berubah. Sedangkan AC ini alternating current. Berarti arah arus listriknya itu bolak-balik. Nah, dari dua perbedaan itu aja sebenarnya udah jelas untuk bisa membedakan antara rangkaian DC dan juga rangkaian AC. Nah, mungkin di sini adalah implementasi dari gambar teman-teman semua. Nah, ini kan yang tadi sudah saya sabarkan. Kalau dari current itu dia hanya satu arah aja nih teman-teman. Tuh, dia itu nggak bolak-balik. Sedangkan rangkaian AC yang ini, yang di bawahnya, atau alternating current, yaitu implementasi gambarnya secara bolak-balik. Dan kita bisa lihat juga di sini teman-teman. Ini ada implementasi secara rangkaian dan juga secara grafik. Nah, mungkin secara grafik, kita jabarkan sedikit. Nah, mungkin kalau rangkaian DC itu kita bisa lihat nih. Sep, dia itu secara konstan aja nih teman-teman. Kita bisa melihat tidak ada perubahan yang signifikan ataupun bahkan tidak ada perubahan sama sekali karena memang pada DC itu arusnya tetap dan juga searah. Sedangkan pada AC itu berbentuk sinusoidal. Nah, mungkin sinusoidal itu lebih sering kita dengar dengan istilah bukit dan juga lembah. Seperti ini teman-teman. Nah, ini bukitnya, ini lembahnya, ini bukitnya, dan ini lembahnya lagi. Di mana kalau kita lihat pada AC itu kan kita tahu nih arusnya itu secara bolak-balik. That's why makanya dari segi grafik dia bisa berbentuk sinusoidal atau secara bukit dan lembah tadi gitu. Oke, mungkin next pembahasan. Nah, yang ini mengenai perbedaan arus DC dan AC, di mana yang pertama itu dari segi pembedanya adalah arah aliran, yaitu adalah kalau AC itu berubah secara bolak-balik, dan yang kedua mengalir secara satu arah, itu untuk arus DC. Sedangkan kalau kita lihat dari segi gelombang, arus AC tadi berbentuk sinusoidal yang bukit dan juga lembah tadi, sedangkan DC itu garis lurus aja. Nah, kalau dari segi sumber, biasanya tuh kalau arus AC itu dari generator AC atau pembangkit listrik, sedangkan kalau arus DC dari baterai, sel surya, generator, dan juga banyak hal lainnya. Nah, yang ketiga atau yang keempat, yaitu mengenai frekuensi, di mana kalau frekuensinya itu ada pada arus AC, sedangkan pada arus DC itu tidak ada frekuensi. Nah, untuk perbedaan yang selanjutnya dari segi transmisi, yaitu adalah untuk kalau arus AC itu sendiri biasanya efisiensi untuk jarak jauh, karena memang dari pembangkit itu biasanya menggunakan listrik arus AC, sedangkan kalau untuk arus DC sendiri itu kurang efisien untuk jarak jauh. Nah, dari segi penggunaan, biasanya arus AC itu digunakan untuk jaringan listrik, peralatan rumah tangga, dan juga industri. Nah, sedangkan arus DC itu sendiri sama
digunakan untuk peralatan rumah tangga itu sendiri, industri, elektronik portable, baterai, sistem tenaga DC. Atau yang terakhir adalah mengenai efek induksi, di mana kalau arus AC itu sendiri itu memiliki ada dan arus induksinya, sedangkan untuk arus DC-nya itu juga tetap ada, tapi minim. Oke, untuk pembahasan selanjutnya mengenai frekuensi AC. Nah, menurut IEC atau International Electronical Commission, yaitu adalah sekitar 50 Hz. Nah, di mana positifnya atau kelebihannya itu adalah lebih ekonomis, dan yang negatifnya itu atau kekurangannya itu lebih sedikit daya yang disuplai. Nah, karena memang dari segi daya hanya 50 Hz. Sedangkan kalau menurut satunya lagi nih teman-teman, yaitu atau ANSI atau American National Standard Institute, itu adalah 60 Hz. Nah, dari segi kelebihannya adalah lebih stabil, dan yang segi kekurangannya adalah lebih mahal. Karena memang dari segi hertznya aja atau frekuensinya aja 60 Hz itu lebih besar dibanding 50 Hz. That's why mengapa dari segi harga yang 60 Hz itu dari kekurangan lebih mahal. Tapi dengan 60 Hz itu sendiri akan lebih stabil dibandingin 50 Hz. Tapi dengan keuntungan yang tadi 50 Hz itu akan lebih ekonomis dibandingin yang 60 Hz. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai transmisi dan distribusi. Kenapa sih kita menggunakan listrik AC? Kita bisa lihat nih teman-teman semua, transmisi dan distribusi. Dalam distribusi perlu tegangan AC untuk kompensasi rugi daya. Nah, di mana rugi daya itu sendiri itu apa? Nanti kita akan bahas. Di mana sih kenapa kita menggunakan listrik AC? Karena ada tiga hal. Yang pertama, mudah ditransformasi. Yang kedua adalah efisiensi transmisi. Dan yang terakhir adalah menghindari voltage drop atau daya lebih, di mana voltage drop itu sendiri adalah nanti jika ada dari pembangkit ada namanya suatu eh, rangkaian di mana dia bisa mengalami voltage drop, dan disitulah kita menggunakan listrik AC agar bisa meminimalisir atau menghindari voltage drop itu sendiri. Di mana ini adalah skema dari transmisi dan distribusi dari listrik AC sendiri, dari pembangkit yang tadi saya jabarkan, lalu ke transmisi, dan yang terakhir adalah distribusi baik ke rumah kita ataupun ke distribusi tempat-tempat lainnya ataupun bisnis dan industri seperti ini. Oke, next slide. Nah, dari yang skema tadi, kira-kira komponen apa saja nih yang kita gunakan? Oke, langsung aja kita bahas ke pembahasan selanjutnya. Nah, komponen yang pertama adalah induktor, atau ini kita dari subtopik elemen listrik AC, di mana induktor adalah elemen pasif yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet saat dialiri arus listrik. Kemampuannya ditentukan oleh nilai induktasi dengan satuan Henry. Nah, induktor akan berperan sebagai short circuit nih ketika rangkaian bersifat DC. Nah, jadi induktor itu kalau dari segi rangkaian DC, kenapa sih short circuit? Alasannya gampang. Sebenarnya bisa ditinjau dari segi rumus, di mana ada rumus XL sama dengan omega L, di mana kan omega itu sendiri adalah 2πf, jadi XL sama dengan 2πf dikali L. Nah, kita tahu nih teman-teman semua, frekuensi pada rangkaian DC itu adalah 0 Hz. Nah, gara-gara nilainya 0 Hz, otomatis XL sama dengan 2pi dikali 0. Apapun yang dikali 0, hasilnya akan 0. Artinya XL sama dengan 0 ohm. Artinya apa? Pada ini kita akan bersifat short circuit dan tidak ada yang namanya nilai XL pada induktor di rangkaian DC. Dan contoh induktor sendiri itu seperti ini teman-teman semua. Ada banyak sekali, ada induktor variabel atau induktor itu sendiri. Nah, kalau tadi kita bahas mengenai induktor pada rangkaian DC, sekarang adalah induktor pada rangkaian AC. Nah, induktor pada rangkaian AC bisa menyebabkan fasa arus menjadi lagging current. Kenapa sih lagging current? Nah, karena arus digunakan untuk GGL induksi. Hah, GGL induksi? Lalu kalau ada GGL induksi, apa bang efeknya bang? Nah, gara-gara ada efek dari GGL induksi itu sendiri, maka nantinya fasa arus akan tertinggal oleh fase tegangan. Hal ini akan menyebabkan fase arus akan mencapai gelombang lebih lambat dari fase tegangan. Nah, kita bisa lihat teman-teman semua. Nah, tadi kan dari kalimatnya adalah fase arus akan tertinggal oleh fase tegangan. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman semua. Di sini adalah arus, dan yang di sini adalah fase tegangan. Nah, gara-gara ada current lagging atau lagging current tadi, kita bisa lihat di mana di sini nantinya, maka fase arus akan mencapai puncak lebih lambat dibandingin fase tegangan. Makanya fase arus yang merah ini dilambangkan warna merah ini lebih lambat dibandingin warna biru yang melambangkan mengenai tegangan itu sendiri. Gitu. Oke.
Oke, mungkin untuk next slide. Nah, sedangkan selanjutnya kita akan membahas mengenai kapasitor nih. Tadi kita udah membahas mengenai induktor. Sekarang kita akan membahas mengenai kapasitor. Kalau tadi induktor itu adalah induktor elemen pasif juga yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet dengan satuan Henry. Sedangkan apa sih Bang kalau kapasitor? Kapasitor adalah elemen pasif yang terdiri dari dua konduktor dipisahkan oleh isolator dengan kemampuannya yaitu menyimpan energi dalam bentuk medan listrik ketika dialiri tegangan. Kemampuan ini disebut kapasitansi dan dinyatakan dalam satuan Farad. Dari segi satuan saja sudah beda, dan dari segi bentuk output yang dihasilkan udah beda. Kalau kapasitor itu medan listrik, sedangkan kalau yang tadi induktor adalah dalam bentuk medan magnet, teman-teman semua. Nah, kapasitor kalau di rangkaian DC, dia akan berperan sebagai open circuit. Nah, kenapa sih bisa open circuit, Bang? Nah, sekarang kalau di sini ada rumus juga. Kalau tadi kan kita tahu rumusnya adalah XL sama dengan omega L. Sekarang rumusnya adalah XC atau X kapasitor sama dengan 1/omega C. Dimana kita tahu juga nih teman-teman semua, frekuensi pada rangkaian DC adalah 0 Hz. Artinya apa? Di sini nanti kan kalau nilainya kita masuki dengan angka 0, artinya 1/2 pi dikali 0 dikali C. Nah, 1/0 atau dikali C yaitu adalah bernilai infinity ataupun bisa didefinisikan secara tak hingga. Nah, jadi di situ makanya X akan bersifat open circuit teman-teman semua. Nah, contoh kapasitor itu seperti apa? Ada seperti variabel kondensator ataupun timer itu sendiri. Oke, kalau tadi kita membahas mengenai kapasitor pada rangkaian DC, sekarang kapasitor pada rangkaian AC. Nah, kalau pada rangkaian AC ini sendiri agak berbeda dengan rangkaian DC tadi, di mana pada rangkaian AC, kapasitor bisa menyebabkan fase arus menjadi leading current. Nah, kalau tadi kita tahu kan, kalau pada induktor itu lagging current, sedangkan kalau pada kapasitor, dia akan menyebabkan leading current. Nah, bedanya apa tuh antara lagging current dan leading current? Nah, kenapa sih leading current? Karena terjadi kondisi charging pada kapasitor. Lalu apa efeknya, Bang? Gitu. Nah, efeknya nantinya fase arus akan mendahului fase tegangan di mana hal ini akan menyebabkan fase arus akan mencapai puncak lebih cepat daripada fase tegangan. Berbeda dengan yang tadi, lagging current. Kalau lagging current ataupun induktor pada rangkaian AC, fase arus akan terikat oleh tegangan dan ini akan menyebabkan fase arus akan mencapai gelombang yang lebih lambat dibanding tegangan. Sedangkan kapasitor di rangkaian AC, dia akan menyebabkan fase arus akan mencapai puncak lebih cepat dari fase tegangan. Di mana kita bisa gambarkan di sini. Yang warna biru ini adalah implementasi dari tegangan, sedangkan yang warna merah ini adalah implementasi dari arus, teman-teman. Nah, dari kalimatnya dia akan mencapai gelombang lebih cepat daripada tegangan. Nih, dari sini kita bisa lihat nih, teman-teman. Di sini arusnya ini dia udah membuat bukit nih. Nih, dia udah membuat bukit, dia lebih cepat. Sedangkan yang tegangan di sini dia masih ada dalam posisi lembah. Artinya dia masih baru sampai sini. Nah, yang arus ini sendiri sudah duluan gitu, teman-teman. Di situ mungkin gambaran implementasi lebih mudahnya. Oke, mungkin next pembahasan. Tadi kita udah membahas mengenai DC versus AC, frekuensi AC. Terus kita juga udah membahas mengenai elemen-elemen listrik pada rangkaian AC. Itu ada kapasitor dan induktor. Di mana kalau kapasitor dari segi rangkaian DC dan AC itu juga berbeda, begitupun induktor. Nah, sekarang ini ada lagi pembahasan yang tak kalah penting teman-teman, yaitu mengenai daya. Nah, dayanya ini sendiri adalah energi listrik yang ditransfer tiap satuan waktu. Nah, sebagaimana kita tahu, rumus daya itu sendiri adalah P sama dengan W dibagi T. P sama dengan W per T. Energi dibagi waktu. Nah, pada arus DC hanya dikenal satu jenis daya, yaitu daya aktif. Sedangkan pada arus AC terdapat tiga daya, yaitu adalah daya nyata, daya reaktif, dan daya semu. Nah, mungkin kalau lebih gampangnya kita implementasikan ke dalam bentuk segitiga. Nah, di sini adalah daya nyata, yang ini adalah daya reaktif, dan yang ini adalah daya semu. Nah, ini mungkin dari segi rumus.
Nah, di sini juga dari segi rumus, segi rumus. Tapi kalau dari segi definisi itu apa sih, Bang? Nah, kalau daya aktif biasa dilambangkan dengan huruf V, daya yang terpakai untuk menghasilkan energi sebenarnya yang diterima oleh konsumen. Satuannya adalah watt. Sedangkan daya reaktif adalah daya yang timbul akibat adanya komponen reaktif yaitu induktif dan kapasitif yang tadi itu dengan satuan var. Sedangkan daya semu itu adalah daya yang dibangkitkan dan ditransmisikan oleh pembangkit listrik langsung. Jadi biasanya daya aktif itu daya yang kita gunakan sehari-hari. Sedangkan daya reaktif itu muncul dari komponen reaktif yaitu induktif dan juga kapasitif. Nah, sedangkan daya semu itu biasanya langsung dari PLTA, PLTU, pokoknya langsung dari pembangkit itu sendiri. Nah, mungkin langsung ke pembahasan selanjutnya. Tadi kita sudah membahas mengenai daya. Nah, sekarang ini kita akan membahas mengenai beban-beban reaktif pada rangkaian AC. Nah, tadi kan saya sudah sempat menyinggung mengenai daya reaktif. Itu adalah daya yang ditimbulkan akibat adanya komponen reaktif yaitu induktif dan kapasitif. Nah, di sini tuh apa sih contoh-contohnya? Pasti kan di sini kita akan kasih gambaran lebih mudah. Kayak, oh ini induktif, oh ini kapasitif. Nah, pada beban induktif sendiri itu biasanya contohnya itu ada kulkas, kipas angin, dan juga trafo. Sedangkan beban kapasitif itu juga ada seperti lampu LED, charger dan adaptor, dan terakhir adalah kapasitor bank dan banyak-banyak contoh lainnya. Nah, mungkin untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai lalu kan kita udah tahu nih contoh-contohnya apa. Terus pengaruh beban reaktif itu apa, Bang? Apakah akan mempengaruhi daya yang tadi sudah kita bahas? Nah, mari kita simak. Nah, power factor merupakan tingkat efisiensi dari sebuah sistem kelistrikan. Semakin baik nilai power factornya, maka daya yang dihasilkan pada rangkaian AC akan semakin bagus. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai beban-beban. Nah, ternyata dari beban yang ada itu berpengaruh pada power factor. Nah, dari segi definisi saya sudah jabarkan tadi, di mana kalau dengan power factor itu sendiri kita akan mengetahui buruk atau baiknya nilai dari suatu beban, di mana jika kita masuki ke dalam sebuah rumus, rumusnya adalah PF sama dengan P per S, di mana sama dengan cos theta V dikurang theta I. Oke, di mana jika nanti kita bisa mendapatkan nilai dari power vektornya itu sendiri, jika angka power vektornya mendekati angka 1, maka akan baik. Contohnya gimana, Bang? Contohnya, misalkan seperti ini. 0,6. Ini kan kurang dari 1 dengan 0,8 kurang dari 1. Ini misalkan 0,6 dan 0,8 ini adalah nilai power factor jika sudah dimasukin rumus tadi, di mana P itu adalah daya aktif, S itu adalah daya semu. Nah, di sini kita bisa tahu nih teman-teman semua. Kalau misalkan nilai 0,6 itu kan masih kurang dari 1 ya. Ini dua-duanya sama-sama kurang dari 1. Tapi dari segi nilai power factor, nilai 0,8 akan lebih baik dibandingin nilai 0,6 karena semakin mendekati 1 maka akan semakin baik gitu teman-teman semua. Dan ini sendiri adalah perumpamaan dari power factor itu sendiri kalau di sini dari segi lagging current, kalau di sini dari segi leading current. Dan ini gambar jelasnya. Oke, nah masih dari pembahasan power factor, tentunya untuk meminimalisir kerugian daya reaktif yang lebih banyak dibandingin daya aktif, ditetapkannya sebuah power factor standar atau standar power factor itu sendiri, di mana standar PLN itu sendiri atau di Indonesia adalah 0,85, di mana jika nilai di bawah 0,85, maka nantinya baik PLN maupun pelanggan akan rugi. Kenapa bisa rugi? Hah, berarti selama ini kita rugi dong, Bang. Nah, contohnya seperti ini teman-teman semua. Misalkan PLN menyuplai daya sebesar 1000 volt ampere. Nah, kita cari nih nilai power factor rumah dan juga pabrik dengan apa? Dengan rumus yang tadi, dengan nilai P dibagi S. Nah, kita dapat nilainya 0,85 untuk power factor rumah dan nilai power factor pabrik adalah 0,6. Nah, otomatis jika kita masukin ke dalam rumus daya, daya yang diterima rumah adalah 1000 dikali 0,85 sama dengan 850 watt dan sedangkan daya yang diterima pabrik adalah 600 watt. Nah, kalau yang diterimanya segitu berarti nggak sampai 100% dong, Bang. Yang bener aja, rugi dong. Iya, jadi gini teman-teman semua. Nah, jadi sebenarnya untuk bisa meminimalisir dari rugi-rugi daya tadi,
seperti yang saya jabarkan di awal mengenai rugi-rugi daya. Nah, di sini tuh ada yang namanya power factor correction atau PVC, di mana power factor correction adalah sebuah metode yang akan memperbaiki faktor daya dari sebuah rangkaian. Nah, PVC atau power factor correction sendiri itu berfungsi agar perbedaan fasa arus dan tegangan tidak terlalu jauh sehingga daya reaktif yang dihasilkan sedikit. Jadi, PVC ini berfungsi untuk meminimalisir dari rugi-rugi daya tersebut. Nah, oke nih Bang, saya udah tahu nih ternyata PVC itu bisa meminimalisir dari efek rugi-rugi daya ataupun kerugian yang dihasilkan oleh PLN tersebut. Nah, terus gimana sih Bang cara melakukan PVC atau power factor correction itu sendiri? Caranya gimana? Nah, caranya adalah jika rangkaian itu bersifat induktif, maka kita harus menambahkan beban kapasitif. Sedangkan jika rangkaian bersifat kapasitif, kita harus menambahkan beban induktif. Yang artinya apa? Saling berketerbalikan satu sama lain. Jadi kita harus mengetahui dulu nih, rangkaian tersebut itu induktif atau kapasitif. Lalu kita berikan perlawanannya atau lawan dari beban itu sendiri atau rangkaian itu sendiri. Di mana jika rangkaian yang tadi induktif, maka bebannya kapasitif. Kalau rangkaian kapasitif, maka bebannya ditambahkan induktif. Nah, di sini adalah implementasi dari contoh sebelum diberikan PVC dan juga setelah diberikan PVC. Di mana sebelum diberikan PVC, di sini lumayan terjadi perbedaan yang lumayan signifikan. Sedangkan jika sudah diberikan PVC atau sudah melakukan yang namanya power factor correction, di sini dapat kita lihat di sini bisa sangat amat meminimalisir dari efek rugi-rugi daya itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjabaran atau kata-kata saya yang salah. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.